Baik ya, Rani sudah, Erna sudah, Nita, suaranya oke Nita? Insya Allah oke, Mister. Gitu ya. Oke, Nanda oke, Pesi oke nggak suaranya? Oke, Sir. Alhamdulillah. Ica, suaranya oke nggak, Cak? Oke, oke, Sir. Alhamdulillah ya. Ini rajin ya, Ica, Rani minggu lalu hadir ya. Minggu kedua ini hadir lagi, bagus. Ima, silakan di on-kan kamera dulu. Nanti setelah kalau belajar silakan nanti di off juga boleh. Alwan, Bang Alwan nih ya. Assalamualaikum Bang Alwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah baik. Antum gimana kabarnya? Suaranya agak ini ya, nggak terdengar dengan jelas nih. Kalau di sana terdengar nggak suara anak? Gimana? Jelas, 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 jelas. Suaranya antum lagi di jalan nggak? Di tempat yang aman nggak? Iya, Masya Allah. Ya, Lagi antum. di sekolah, Ustaz. Oke, oke. Tapi tempat yang aman ya. Ya, Sua- mantap. Oke, aman ya, baik ya, Ki, ya. Ikutin saja ya. Oke, baik. Baik, kita mulai saja ya. Ya, kelas hari ini dengan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kok suaranya hilang ya? Nah, baik, hari ini kita akan belajar simple math ya. Simple math ini matematika sederhana ya, tidak yang berat-berat ya. Insya Allah semua pada suka matematika ya. Nah, kira-kira nih Ananda, let me know what do you think ya? Do you like math or not? Exactly. I'm really like mathematics. Yes, I do. Okay, yeah, you do. Okay. All right, let me ask. Thank you, Ananda. Rani, what about you? Do you like math? Hmm. Yes, yes, I do, Mister. Oh, really? Okay, good. Ita, what about you? Do you like math? Yes, I do because I am majoring in mathematics education. Oh, absolutely. Yeah, that's why. Yeah. Congratulations. Yeah. Fesi, what about you? Do you Yes, like? I do, sir. Oh, okay. Alhamdulillah. Icha, what about you? Do you like math, Icha? Okay. Never. Erna, what about you? Do you like math? Erna, can you hear me, Erna? No, Mister. Oke, baik ya. Kalau satu tambah satu, ya pasti suka lah ya. Yang nggak suka tuh misalnya satu dibagi eh, setengah ya, dikali apa minus satu gitu kan. Yang complicated nggak suka ya. Oke, baik ya. Insya Allah ini tidak belajar yang sulit-sulit, yang gampang saja, yang basic ya. Oke, mari kita mulai dengan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of God, the most gracious and the most merciful. Nah, nah yang ini nih, rumus kayak gini, rumus dasar ini ya, selalu diingat nih, ya. Kalau tambah, volunteer deh. Fauzia, kalau tambah bahasa Inggrisnya apa? Plus, Iya. Kalau kurang, dikurang,
means Oke, minus dibacanya minus. minus. Kalau dikali, Times ya times atau multiple by. Ya, multiple by. ya boleh pakai times, boleh pakai multiple by. Ya, kalau dibagi, Divided by. ya divided by. Ya, kalau sama dengan, Equals to, equals or is. ya boleh pakai equals to, boleh pakai equals, boleh pakai is. Kalau persen, Percent. tetap persen. Ya, oke, that's good ya. Boleh. Satu lagi, Nita, boleh diulang plus ditambah bahasa Inggrisnya apa? Kalau ditambah itu plus, Mm-mm, dikurang itu minus, mm-mm, dikali itu times or mm-mm, multiplied by, mm-mm, kalau dibagi itu divided by, mm-mm, sama dengan equals to or equals or mm-mm. is, persen. Oke, ya ini matematika dasar ya. Nanti bisa ngajarin adik-adiknya ya, yang SD ya. Oke, yang guru SD juga bisa ngajarin anak-anak SD juga. Oke, kita selalu diingat ya, ini ya kuncinya ya. Oke, kita akan coba ke contoh soal ya. Nah, kayak gini. Yuk, ke Ananda. Ananda, kira-kira cara Yes, sir. bacanya bagaimana? How do you say in English language? 1 ditambah 3 sama dengan 4. Nah, bahasa Inggrisnya apa? 1 plus 3 equals Mhm. 4. Oke, that's good ya. 1 plus 3 equals 4. Oke, bagus ya. Gampang kan? Yes, sir. Yes. Oke, kita ke Nita. Nita, 3 dikurang 1 sama dengan 2. 3 minus 1 equals 2. Oke, good ya. Rani, boleh nomor 3. Uh, 2 dikali 3 sama dengan 6. Apa, Mister? 2 bahasa Inggrisnya apa? Two Oke, betul. 2. Kalau dikali, apa tadi ya? waktu bahasa Inggris waktu apa? Times. Ah, Oh, 2 times. times Ya, times itu bisa juga 3 dikali 3 sama dengan equals equals. Nah, 6, aduh, 6. Ah, five. gitu ya. Nggak apa-apa, Rani. Pelan tapi pasti, ya. Yang penting intinya ngerti dulu ya. Oke. Adiknya juga mau belajar juga ya. Nanti deh ya. Kalau sudah bisa baca tulis, nanti belajar bahasa Inggris sama Kak Randinya ya. Oke. Thank you. Kita ke Erna sekarang. Erna, silakan Erna. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 10 Aha. divided by 2 Nah, bacanya gini. Divided by. Divided by. divide Divided divided by. by Oke. divided by Oke. 2 Equals dulu. Oh, sorry. Betul. 2. Oke. 2 Mhm. is 5. Iya, boleh ya. Kalau susah nyebut equals, pakai is boleh ya. Oke. Siap, Mister. Oke. Bisa ya. Ingat ya. Tambah plus kurang minus dikali times atau multiple by dibagi divided by. Ya. Oke. Kita ke kita giliran Ica coba. Ica bisa ngikutin, Cak? Oke, Ica masih di sini. Versi dulu deh. Oh, oke. Versi. Ya. Oke. Ica udah bisa ngikutin, Cak? Sudah. Oke, Ica dulu ya, baru Versi nanti. Ica silakan. 3 ditambah 6 sama dengan 9. Bahasa Inggrisnya?
3 Mm-mm. 3 plus 3 plus. Ya, benar. Betul. 3 plus 6 apa? 6 bahasa Inggrisnya. 6 6, betul. 3 3 plus 6 Mm-mm. equals Mhm. 9. Oke. Betul ya. Kita ke thank you Ica. Kita ke Ima. Ima, 4 kali 8 sama dengan 32. Bahasa Inggrisnya Ima. 4 times 8 equals to 32. Oke, bagus ya. Oke. Kalau kali satu lagi apa? Selain times. Ima. Multiplied by. Ya, multiple by. Ya, betul ya. Boleh diulang? 4 multiple. 4 multiple 8 Ah, equal sorry. Multiple by. Harus pakai by ya. Multiple by. 4 multiple by 8 Hmm. Mm-mm. equal to 32. Oke, Masya Allah ya. Bagus ya. Sekarang yang kita yang belum siapa nih? Oh, Alwan. 5 dikurang 5 sama dengan 0. Bahasa Inggrisnya apa? 5 dikurang 5 sama dengan 0. Bahasa Inggrisnya? 5 Ah, plus 5 equals 0 bahasanya sama satu. 0. Zero. Boleh diulang? 5 plus 5. No, no, no. Bukan plus tapi minus. Kan kalau Oh, dikurang. minus. Minus 5 minus 5. 5 equals 0 bahasanya saya itu 0. Itu ada tulisannya zero. 0. Iya. Zero. Ya, 0, 0. Ya. Oke. Betul ya, Alwan ya? Oke, thank you Alwan. Kita ke Fawas baru gabung. Fawas, what about this one? Fawas number 4. Could you translate in English language? Let me know your opinion. Number 4. How do you say in English language? Fawas, are you there? Yes, sir. Okay. Number 4. Translate in English language, please. 20 divided by 4 equals to 5. Okay, ya. Number 5, coba Fawas. 100 times 30. Oh, No, 100. oh yeah. Oh, 1000 times 30 mhm, times 0 mhm. equals bla 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 bla. Ya, bla bla bla. Oke, bla 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 itu hasilnya berapa hasilnya? Oh, 0. Oke, 0 ya. Oke, betul ya. Kalau versi another version, kalau cara yang kedua gimana nyebutnya nomor 5? Selain time. 1000 Mhm. multiply by 30 multiply by 0 equals 0. Ya, bacanya bukan multiply tapi multiple, multiple by. Ya. Oh, yes, Oke. sir. Oke. Oke, thank you Pak Was. Kita ke Nita yang suka matematika. Nomor 6. Sir, sebelum lo, Sir. Versi belum? Oh iya, versi terlewat. Masya Allah. Oke. Versi, versi dulu. Nomor 6. Silakan versi. 10 plus 2 times 5 equals 20. Oke, ya. 20 atau 20 kalau orang Amerika ya. Oke, betul ya. Kalau pakai versi satu lagi, versi nomor 6. 10 plus 2 multiplied by 5 equals 20. Oke, 20. betul ya. Baik.
ke nanti Nita yang soal yang agak susah aja Nita nanti. Kan matematika jurusan. Oke, kita ke Ica, number 7, Cak. 80 Mm-mm. divided by 2 Bacanya bukan dividend, bukan pakai N, tapi D. Divided by, coba. divided 80 divided by 2 Bagus. equally 40 Equals, baca equals. equals Ah, kalau equals 40. iya, kalau agak susah pakai equals, pakai is, ya, pakai Oh is. iya. Ya, boleh diulang? 80 Mm-mm. 80 divided by 2 Oke, is 40. Oke, Ica, ikutin pelan-pelan. Divided Divided. divided Iya, divided ya, divided by, ya, divided by. Coba, ulang. Number 7. 80 divided by 2 is 40. Masya Allah, bagus ya, betul. Oke, Ica lagi nomor 8, Cak. 10 Mm-mm, plus 10 plus 2 mm-mm. minus 1 is Minus 1. minus 1. Oke, lanjut. 10 plus 2 minus 1 Oke, is 11. Oke, 11. Oke, betul ya. Alright, thank you, Ica. Kita ke Rani. Number 9, Rani. Yes, Mister. Silakan Rani. Nomor 9. Number 7, 100 minus 50. Number 7, number 9. Number 9, 100 minus 6. 50 itu 50. 50 equals 50. Oke, Masya Allah ya, bagus ya. Oke, sekarang ke Bang Alwan lagi. Bang Alwan, number 10, nomor 10. Five kali 5 kali itu times. five kali apa sih? Times. Types. Yes. 5 times 0. Ya, 0, betul, 0. 0 quality 0. Kalau agak susah nyebut equals, pakai is. Is 0. Coba. Is 0. Oke, kita ulangi lagi, dengerin sekali lagi. 5 times. 5 Oke. 5 time. Iya, times. 5 times 0. Quality. Kalau susah susah pakai equals, pakai is saja. Is. Gitu. Is. Is 0. Oke, is 0. Ya, betul ya. Begitu. Oke, Bang Alwan, bagus ya. Oke, lanjut kita. Oh, Rizkian baru. Oke, Rizkian. Ya, oke.
Rizkian, udah tahu belum 1 ditambah 1 sama dengan 2? Bahasa Inggrisnya apa? Time. 1 plus 1 equals 2. Oke. Kalau ini 3,5% ditambah 3,5% sama dengan 7%. Nah, bahasa Inggrisnya apa? 3.5% plus 3.5% equals 7%. Oke, betul ya. Jadi, koma itu ya, boleh koma, tapi dalam konteks ini matematika dibaca poin. Betul ya? Sekian betul ya. Kita ke Nita. Nita, coba dibaca bahasa Inggrisnya sekali lagi. 3,5% ditambah 3,5% bahasa Inggrisnya. Silakan Nita. 3.5% plus 3.5% equals 7%. Oke, betul ya. Seperti itu ya. Bahasanya poin. Koma itu poin. Ya. Oke, kalau ini Nita. $5 plus $1 equals $6. Oke, good. Kalau Ananda, how do you say in English language? $5 plus $1 is $6. Okay. Pawas, what about you? Let me know your opinion. $5 plus $1 is $6. Masya Allah. That's good. Fesi, what about you? Can you translate in English language? $5 plus $1 equals $6. Oke, that's good ya, Masya Allah ya. Kalau nggak ada yang salah ya kalau soal dolar ya. Oke, sekarang ke Nita. Nita, let me know. 3 kilogram ditambah 2 kilogram sama dengan 5 kilogram. Bahasa Inggrisnya? 3 kg plus 2 kg equals 5 kg. Okay. Ananda, what about you? 3 kg plus 2 kg is 5 kg. Okay. Kalau Pawas? 3 kilogram plus 2 kilogram equals 5 kilogram. Oke, ya. Baik, betul semua ya. Ini bacanya kg. Ingat kita kemarin kan A, B, C, D, E. Nah, itulah fungsinya ya. Belajar alfabet abjad ya. Bacanya ini kg. Boleh juga kayak Pawas tadi kilograms ya. Oke. Ya. Oh, udah selesai materinya. Ya. Ya, silakan Nanda. Any question? Bacanya itu kilogram atau kilograms? Tergantung. Kalau dia 1, ya dia kilogram, ya. Okay. Kalau dia 2 lebih dari 1 tambah s, kilograms. Alright, sir. Ya. Oke, you Okay, got thank it? you, sir. Oke, Yes, I got it. Thank you. alhamdulillah. Ya. Baik, kita review lagi, ya. Ingat di sini, ya. Plus yang bagi yang ketinggalan, yang baru masuk, ya. Kita hari ini belajar matematika sederhana, ya. Plus itu ditambah, minus dikurang, ya. Times atau multiple by itu dikali, divided by itu dibagi, ya. Oke. Dan kalau dikurang boleh pakai equals to, boleh pakai equals, boleh pakai is, ya. Dan persen itu persen, ya. Oke. Coba sekarang Rani. Rani, kalau ditambah bahasa Inggrisnya apa? Minus, Miss. Plus, Miss. Oke, plus, ya. Dikurang? Minus. Minus. Dikali? Times atau or multiple by. Oke. Dibagi? Divided by. Oke. Sama dengan? Equals to or equals or is. Oke. Persen? Persen. Oke. Bagus ya. Oke. Ini satu materi sudah selesai. Ya. Ada pertanyaan?
Silakan kalau ada pertanyaan, sembari saya buka materi yang kedua. Do you have any question, Ananda? I think no for me. Oke, alhamdulillah. Oke. Dita? Sir, ini Mm-mm. pronunciation-nya sama dengan itu equals atau equal atau equals. Dia depannya I Equals, atau E. ya, betul semua. Oh, Equals, ya, equals, karena aksen dalam British itu ada sekitar 12. Amerika um, itu ada sekitar 30-an. Jadi mau pakai pakai E sama, ya. oh, Dia hampir sama oke, kayak kita nih, ya. Kalau bahasa Indonesia E atau E, ya. Dua-duanya sama, ya. oke, thank you, sir. Sama kayak pengucapan Sunday. Ada yang beberapa bahasa Inggris Sunday, ya. Keduanya sama-sama betul, ya. Tinggal kembali kepada kenyamanan kalian, ya. Mau nyaman yang mana? Equals bisa di acceptable semua, bisa diterima, ya. Oke, nanti di level keempat itu ada namanya American accent. Nah, kita akan belajar lebih detail di situ, ya. Nah, memang bahasa Inggris itu tidak konsisten, ya. Salah satunya bahasa Inggrisnya tulisannya kan one. Kok dari mana bisa dibaca one, ya? W-nya mana gitu kan. Memang bahasa Inggris itu agak nggak konsisten, ya. Nggak semua bisa disebutkan lewat alfabet, ya. Seperti orang Amerika menyebut 20. 20 itu kalau diajarkan sekolah 20, ya. Nah, ternyata orang Amerika nyebutnya 20. T-nya hilang. Nah, itu nanti kita belajar di level keempat itu, ya. Ada huruf-huruf yang di silent. Huruf yang sama kayak jujur. Jujur itu tulisannya honest, ya. Dibacanya honest, hanya hilang. Ya, kayak jam. Kita tulisannya hour, ya. Bacanya hour. Nah, itu eh, ada pelajaran tersendiri namanya silent letters. Nanti kita belajar, ya. Oke, ada lagi selain Nita? Oke, kalau belum ada, kita lanjut ke pelajaran yang kedua. Kalau tadi tambah-tambahan, kalau ini kita belajar berhitung karena tadi kayaknya masih ada yang masih bingung. Nol bahasa Inggrisnya apa, ya? Nah, hari ini kita akan belajar, ya. Oke. Nah, dalam bahasa Inggris itu sama kayak bahasa Indonesia, ada dua cara untuk berhitung, ya. Nah, yang pertama cardinal number, yang kedua ordinal number. Cardinal itu 1, 2, 3, ya. Ordinal itu pertama, kedua, ketiga. Nah, seperti itu, ya. Nah, kita cardinal dulu. Kita mulai dari cardinal. Nah, ini eh Fauzia dulu. Ananda Fauzia. Kalau bahasa Inggrisnya 1, bahasa Inggrisnya apa? 1, 1. 2, 2, 2, 3. 3, Oke, 4, 4, 5. 5, Mhm, 6, mhm. 7, Oke, 8, oke, 9, oke. 10, Oke, 10, 11. 11, Mhm, 12, mhm. 13, Ya, ya, 13. Oke, 13, oke, 14, oke. 16. Eh? No. 15. 15. I'm so sorry. Oke. 15. Ya, 15 ya. Oke, Right. 16. 16, Oke, 17, oke, 18, oke, 19, oke. 20, Ya, 20 atau 20 betul ya. 30. 30, 40. 40, Oke, 50, oke, 60, oke, 100, oke, 1000, oke, 10,000, oke. 100,
1,000, 100 100, ribu. 1,000. Ya, Uh, 100,000. 100,000. 100, Ya, kalau 200 ribu, Ananda? 200,000, Oke, 1 juta. 1 million, Oke, 1 miliar. 1 billion. Oke, bagus ya. Saya ke Nita. Nita, bahasa Inggrisnya 21. 21, 21. 22, 22, 23, 23, 27, 27, 15. 15, Oke, thank you. Rani. Rani, bahasa Inggrisnya 5. 5, Oke, 30, 30, 31, 31, 32, 32, 39. 39, Oke, 40. 40, Oke. Vesi. Vesi, 15 bahasa Inggrisnya apa, Vesi? 15, Oke, 17, 17, 1 juta. 1 million, Oke, 2 juta, 2 million, 10 juta. 10 million, Oke, bagus. Ica, 0 bahasa Inggrisnya? 0, 0. Bahasa Inggrisnya 12. 12, 22. 22, Oke, 50. 50, 50. 50, Ya, 50 bukan 50, tapi 50. Ya, oke. 100. 100, Oke, 200. 200, 700. 700, Oke, bagus ya. Thank you. Nah, kita praktek. Rizkian, 0 bahasa Inggrisnya. Rizkian, 0, 0. Rizkian lagi. 5 bahasa Inggrisnya. 5, 5. Oke, Rizkian lagi. 15, Oke. Ya, ini banyak kesalahan ya. 15 itu salah, 15 yang betul, ya. Oke, bagus ya. Rizkian betul. 50. 50, Ya, 50 ya. Banyak yang bilang 50. Itu salah 50 tapi 50, ya. Oke, betul Rizkian. Rizkian lagi. 500, Oke. Rizkian. 25, Oke, 25. Thank you, ya. Pawas. Silakan Pawas. How do you say this number in English? 15, sir. Oke, 15 ya. Oke, 15. Kalau ini, Pawas? Seharusnya nanya ke Nita ini. Nita. Mbak Nita dulu, bahasa Indonesianya apa ini? Indonesianya dulu. 1 miliar kah ini? Atau Ayo. 1 miliar apa? Pantas kita belum kaya-kaya ya. Kita belum tahu dengan duit ya. Oke. 1 triliun. Nah, ini kira-kira iya 1 triliun. Nah, ke Pawas lagi sekarang. Kalau 1 triliun bahasa Inggrisnya apa? Kan kalau nonton TV ya, wah korupsi itu 300 triliun. Duitnya sebanyak apa itu? Oke. 1 triliun itu bahasa Inggrisnya trillion, ya, trillion, ya. Pawas sekarang Pawas. Em, kalau 1 juta bahasa Inggrisnya, kok nggak ada suaranya Pawas ya?
Ada, sir? Ya, 1 juta. 1 million. Oke, 2 juta. 2 million. Oke, kalau 5 miliar, 5 billion. oke, betul ya. Oke, baik ya. Kita belajar yang kedua ya. Tadi cardinal number, sekarang ordinal number. Nah, ordinal number ini jarang digunakan kecuali 1 sampai 10. Nah, itu sering ya. Juara berapa? Juara pertama ya. Juara kedua, juara ketiga itu tingkatan. First, coba. Pawas, first. First. Oke, first itu pertama. Second. Second. Oke, ya. Third. Third. Oke, ketiga. Fourth. Fourth. Iya. Keempat, kelima, fifth. Fifth. Nah, oke. Seperti itu, ya. Selebihnya ke-7, ke-9 itu. Nah, ini jarang digunakan, ya. Oke. Saya akan tanya ke Nita. Nita, pertama bahasa Inggrisnya apa? First, Kedua, second, ketiga, third, oke. Keempat, fourth, oke. Kelima, fifth, oke. Silakan coba semuanya dihafalkan 1 sampai 5 coba. Ini saya akan close ya. Saya ulangi lagi. Pertama, first, second, third, fourth, and fifth. Ya. Oke. Oke, kita ke Fauzia. Fauzia, pertama bahasa Inggrisnya? First, First. Kedua, second, ketiga, third, keempat, fourth, kelima. fifth. Oke, ya. Rizkian, pertama bahasa Inggrisnya? First, Oke, kedua, second, ketiga, third, keempat, fourth, kelima. fifth. Oke. Vesi, kedua bahasa Inggrisnya apa? Second. Oke, kelima? Fifth. Oke, alhamdulillah. Rani, pertama bahasa Inggrisnya apa? First, Boleh diulang pertama? first, First. Kedua? second, Ketiga? third, Oke, keempat? fourth, Oke. Good. Kita praktek langsung ya. Oke. Nanti ke Ica dulu. Cak, pertama bahasa Inggrisnya apa, Cak? First. First. First, coba. First. First. Kedua. Second. Ketiga. Third. 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 Keempat. Fourth. Kelima. Fifth. Oke, baik ya. Sekarang Bang Alwan. Rukun Islam itu ada berapa? Ada 5. Ada 5, ada 5. Oke, coba diurutkan. Yuk. Pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris dong. Coba, yang pertama dulu, Pak. Kalau enggak bahasa Indonesia dulu, baru diinggriskan. Pertama mengucapkan kalimat syahadat. Bahasa Inggrisnya apa kira-kira? Belum tahu ya. The first is declaration of faith. Ya, itu ya. Ya, mengucapkan syahadat, ya itu declaration of faith, ya. Yang kedua, Alwan. Laksanakan salat. Salat 5 waktu. Salat bahasa Inggrisnya? Salat bahasa Inggrisnya prayer. Prayer. Salat itu prayer, ya. Boleh diulang salat? Prayer. Oke, prayer. Nah, yang ketiga. Sedekah. Oke. Zakat.
Ya, zakat. Zakat. Zakat bahasa Inggrisnya? Zakat. Belum tahu juga, Ustaz. Ya, almsgiving. Boleh diikuti? Almsgiving. Apa Ustaz? Alms Alms giving. giving. Ya, almsgiving. Oke. Yang keempat, the fourth is Yang keempat. Tempat apa? mhm. Yang keempat apa? The fourth is yang keempat. Berpuasa. Ya, Berpuasa. puasa bahasa Inggrisnya? Fasting. Housing. Ya, fasting. Kelima sekarang. Yang kelima. Haji. Bagi yang mampu. Nah, naik haji bahasa Inggrisnya naik haji? Belum tahu juga, Ustaz. Oke, naik haji itu pilgrimage. Pilgrimage. Ya, pilgrimage. Ya, boleh diulang There are 5 pillars of Islam. Ada 5 rukun Islam. The first is Belum, Ustaz. Belum bisa. Oke, ikutin ya. Saya yang pertama, nanti antum ikutin ya. The first is The fourth is declaration of faith. declare of faith. The second is The second is prayer. prayer. The third is Apa Ustaz? the third The third is almsgiving. Almsgiving. Okay, the fourth is The fourth is fasting. fasting. The fifth is The fifth is pilgrimage. pilgrimage. Oke, Masya Allah ya. Gitu ya. Rukun Islam ya. Oke. Iya. Baik, sekarang ke Erna. Erna, how many pillars of Islam? How many pillars of Islam? Gak terlalu kedengaran, Mister. Really? How many? How many? The pillars of Islam. The fourth is Pillars pillar of Islam. Rukun of Islam. Islam. Iya. Oh, there are 5 There- pillars of Islam. Ya. Pillars itu rukun, ya. There are 5 pillars of Islam, ya. Oke. Erna, can you mention 5 pillars of Islam? Bentar, Mister, suaranya nggak kedengaran di sini. Oh, really? The first is The first is declaration of faith. bacanya declaration of faith. Coba. The declaration of faith. Oke. The second is The second is prayer. prayer. Dilanjut, silakan Erna. The third is Bacanya the almsgiving. third. Third Is the third is almsgiving. almsgiving. The fourth is The fourth is fasting. okay. The fifth is The fifth is pilgrim. bukan 50. Fifth. The fifth is pilgrim. Bacanya pilgrimage. Pilgrimage. Ya, grimage. Pilgrimage. Oke. The fifth is pilgrimage. Oke, bagus ya. Alright. Oke, kita ke Vesi. Yes, sir. Oke, sebutkan rukun Islam dalam bahasa Inggris. Ada 5.
Okay, the first is declaration of faith. The Mhm, second is prayer. The mhm, third is almsgiving. The mhm. fourth is fasting. The fifth is pilgrimage. Oke, ya. Thank you. Sekarang Imah. Imah, naik haji bahasa Inggrisnya apa, Imah? Silakan Imah, naik haji bahasa Inggrisnya apa? Pilgrimage. Oke, puasa bahasa Inggrisnya? Hmm, fasting. Iya. Fasting. Zakat bahasa Inggrisnya apa? Almsgiving. Sholat bahasa Inggrisnya? Prayer. Mhm. Kalau yang dua kalimat syahadat? Declaration of faith. Oke, Masya Allah. Ya. Ananda Fauzia. Oke, can you mention six pillars of faith? Nah, The first is belief in Allah. The second is belief in angels. The third is believe the holy books of Allah. The fourth is believe in the I cannot make sure this is right or not, but believe in the divine decree, no. the messengers of Allah. Okay, good. The five is define the three. Instead of the five, but Define the define fifth. decree. No, the fifth is the fifth The fifth. is Oh, the fifth is believe in the define the three. no. Believe in the day of judgment. Oh, The fifth is believe in the day of judgment. okay. And the last one? And the sixth is believe in the divine decree. Oke, ya. Silakan Ananda diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. 1, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat-malaikat Allah. 3, iman kepada kitab-kitab Allah. 4, iman kepada rasul-rasul Allah. 5, iman kepada hari kiamat. Dan 6, iman kepada qada dan qadar Allah. Masya Allah. Ya, gitu ya. Nanti kalau ada orang mualaf mau belajar Islam, bisa ya menjelaskannya dalam bahasa Inggris ya. Oke. Alright. Udah selesai. Kita review sedikit. Oke. Ke Rani, kita belajar bahasa Inggris kan ada dua cara nih untuk berhitung cardinal number dengan ordinal number. Bisa kasih contoh nggak cardinal number itu? Yes, Mister. Untuk cardinal number itu example-nya 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kalau ordinal number? Example-nya itu first, second. Nah, betul ya. First, second, third. Nah, oke. Ya, seperti itu ya. Ya. Oh, udah selesai ya. Gampang nggak kira-kira belajar bahasa Inggrisnya? Oke. Gampang yang sudah bisa bahasa bahasa Inggris, Ustaz. Gimana Alon? Gampang kalau sudah yang bisa bahasa Inggris, Ustaz. Iya, betul ya. Gampang itu kalau sudah bisa ya. Makanya harus sampai bisa belajarnya ya. Kalau sudah bisa pasti mudah ya. Jangan khawatir. Makanya harus diperjuangkan ya sampai bisa ya. Kalau sudah mengazamkan diri, sudah komitmen, saya mau bisa, harus konsisten, harus disiplin ya sampai bisa ya. Baik ya. Sudah selesai? Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan, kita akan
belajar materi yang terakhir, ya. Ini saya akan mengajarkan kalian how to manage your time, ya. Karena 6 bulan itu nggak berasa, ya. 6 bulan itu waktu yang sebentar, ya. Jadi tiba-tiba ini aja sudah bulan kedua kalian, ya, ya. Sorry, bulan pertama baru ya, sudah pertemuan kedua maksudnya, ya, tidak berasa. Tapi kalau dirunut dari pendaftaran kalian kemarin, kalian sudah 1 bulan yang lalu, ya, jadi udah 2 bulan lah kalau kalian sudah mengenal saya, ya. Nah, hari ini terakhir materinya, ya, bagaimana mengatur waktu, ya. Karena ini kalian punya kesibukan masing-masing, ya, punya aktivitas masing-masing, punya prioritas masing-masing. Tapi saran saya waktu terus berjalan, jangan sampai kalian ketinggalan belajar bahasa Inggrisnya, ya. Karena ini sangat menentukan kalian ke depannya, ya. Bisa atau enggaknya kalian ditentukan oleh belajar kalian sedikit demi sedikit ini, ya. Konsistennya kalian itu akan memperbesar kesempatan kalian mampu berbahasa Inggris, ya. Oke. Nah, kira-kira siapa yang merasa tidak punya waktu belajar bahasa Inggris? Aduh, nggak punya waktu nih. Ini lagi ujian nih. Sama punya Ustaz. Ah? Sama punya Ustaz. Punya waktu ya. Nggak mungkin nggak punya waktu ya. Tapi terkadang cara mengisinya kita berbeda, ya. Oke. Nah, seakan-akan dikejar waktu ya. Ya, memang betul ya. Amanah itu selalu hadir lebih cepat daripada solusi yang kita kasih. Belum selesai kerjaan satu, datang lagi amanah. Belum selesai kerjaan yang satu, datang lagi. Ya, seperti itulah ya. Belum selesai tugas yang satu, datang lagi dosen ngasih tugas lagi ya. Kayak gitulah ya kehidupan mahasiswa. Apalagi yang sudah lulus kuliah ya, dituntut kerja ya, cari Maisa untuk Aisyah nanti itu tantangannya yang bertambah lagi ya. Ya. Nah, kayak gini ya, kayak kadang aduh capek gitu kan. Ya. Oke. Nah, ini peran aktivis dakwah kampus, kuliah pasti ya, organisasi ya. Karena kita dituntut tetap amanah pertama yaitu kita menyelesaikan kuliah kita ya. Organisasi jalan ya, untuk yang jadi bekerja juga bisa atau pengusaha ya, dan pasti kita punya kesamaan, kita fokus di dunia dakwah ya, dakwah kampus. Untuk yang belum lulus, kalau yang sudah lulus itu pasti dituntut untuk dakwah ke masyarakat ya. Nah, makanya semakin sibuk ya. Nah, ini hari ini saya akan bagi tips bagaimana cara mengatur waktu agar kuliah lancar, organisasi lancar, kerja lancar, ya, semangat tetap belajar. Nah, kursus bahasa Inggris pun kelar, ya. Hakikatnya bukan memulai, tapi kita menyelesaikan, ya. Kita sudah daftar dari awal, sudah mengazamkan diri untuk ikut program ini, dan kita harus tuntaskan programnya sampai akhir, ya. Nah, kita punya waktu yang sama ya, tidak ada perbedaan ya, 24 jam ya. Walaupun kalian di timur Indonesia, bukan berarti kalian waktunya lebih banyak atau lebih sedikit, tetap waktu kita sama, 24 jam ya. Nah, kita punya waktu 1440 menit ya, dan 86.400 detik per harinya. Nah, inilah kenapa dalam ayat-ayat Allah di Al-Quran dia banyak Allah bersumpah demi masa, demi waktu. Saking pentingnya waktu, ya. Waktu ini nggak pernah kembali. Seperti hari ini nih, ya. Nggak tahu nih kalian besok bisa ikut atau enggak kan. Nah, tapi harus disyukuri kalian adalah orang yang terpilih, ya. Maksudnya kalian tidak mungkin tidak ada maksud Allah, ya. Kalian ikut program ini, ya. Ya, biasanya hikmah itu nggak pernah dapat di awal, biasanya di akhir, nanti mungkin 2 atau 3 tahun ke depan ya, wah beruntung ya saya ikut kursus bahasa Inggris ya. Oke. Nah, ini saking banyaknya ya surat-surat dalam Quran ya menyatakan Allah bersumpah demi waktu, demi masa ya. Nah, ini aset paling berharga nih sebagai seorang muslim ya. Seorang kader dakwah harus sadar ya bahwa iman dan waktu ini menjadi modal
aset kita bergerak, ya. Kalau kita nggak punya iman, nggak punya waktu, ini amanah-amanah tidak akan terselesaikan, ya. Nah, harus yakin bisa, ya. Harus dibuang yang not-nya. Misalnya kalian, oh I cannot, saya nggak bisa, buang. Saya bisa, ya. Nah, kalau ragu-ragu, mending nggak usah, ya. Jangan kerja setengah-setengah, tuntaskan, ya. Nah, bagaimana membuang keraguan, ya? Kalian tanya lagi nih, ya, kursus bahasa Inggris ini untung nggak buat kalian? Rugi nggak buat kalian? Ya, kalau kalian merasa rugi, aduh, saya mengorbankan waktu ya, nggak ada manfaatnya belajar bahasa Inggris ini. Yang penting nggak usah, ya. Mister, saya mengundurkan diri karena saya sudah nggak merasa mendapatkan manfaat apa-apa dari kursus ini. Boleh, ya. Nah, tapi kalau kalian merasa, wah ini banyak untungnya, ya, saya bisa mengembangkan kemampuan bahasa Inggris, saya bisa memperkuat ukhuwah, ya, menambah motivasi, menambah semangat, lanjutkan, ya, selesaikan. Nah, ya, saya akan tanya ke Fauzia, kira-kira ke Ukti Fauzia, ini banyak untungnya atau ruginya ketika belajar bahasa Inggris, ikut program kita? Sangat banyak untungnya, Sir. Oke, apa yang dirasakan ketika bergabung dengan program ini? First, I can improve my speaking skill, and then I can be more fluent in English conversation, and then I get a new networking, and then of course I get the opportunity in this English. Masya Allah, ya, oke. Kalau thank you Nanda. Kalau Nita ikutin program kita udah 2 kali pertemuan ini, kira-kira banyak untungnya atau ruginya kira-kira? Sangat banyak untungnya, Sir. Apa yang dirasakan oleh Nita? Udah 2 kali belajar. Yang pertama karena sebelum ini saya belajar Inggris tuh setelah lulus dari sekolah tuh kayak otodidak gitu kan. Kalau ikut les ini kan kayak ada mentornya. Kalau misal kita salah juga ada yang ngebenerin. Terus dapat karena banyak temannya juga jadi asik gitu. Oke, baik ya. Nanti lebih asik lagi nanti kalau masuk ke kelas internasional. Jadi ketemu teman-teman dari luar negeri ya. Kalau sama orang Indonesia sudah biasa ya, bukan masih tetap luar biasa. Cuma nanti insya Allah kalau sudah bisa bahasa Inggris, masuk ke kelas internasional, ketemu orang asing betulan. Nah, disitulah membuktikan benar-benar bisa bahasa Inggris atau enggak ya. Kalau sekarang masih belajar ya. Kita sama-sama belajar ya. Baik, alhamdulillah kalau semua merasa ada untungnya, saran saya lanjutkan, tuntaskan ya. Ya sampai selesai. Makanya minggu depan hadir lagi ya karena kita ada cuma 4 kali pertemuan untuk seperti ini. Selebihnya nanti personal coaching. Nah, oke ya. Rubah mindset kita dari I cannot do it ya, I can do it ya. Nah, ini yang paling penting ya, bagaimana belajar bahasa Inggris di tengah-tengah kesibukan setiap harinya ya. Pasti super sibuk ya. Tapi kira-kira ada nggak kira-kira saking sibuknya nggak sholat? Ada nggak di sini? Tapi ya, tapi insya Allah mudah-mudahan ya yang anak-anak LDK ya sesibuk apapun, secapek apapun pasti sholat. Benar nggak? Benar, Sir. Iya, Right. minimal 5 waktu, walaupun kadang telat sedikit ya, tapi pasti sholat 5 waktu, ya, ya. Nah, disitulah kita coba mencuri waktu, ya, mengambil waktu di sela 7 waktu sholat. Nah, untuk belajar bahasa Inggris, ya. Kalau kalian idealnya gini, ya, supaya kalian konsisten, ya, ambil waktu di sela-sela sholat, sebelum atau sesudah sholat, kurang lebih 15 atau 20 menit saja, ya. Misalnya di sholat tahajud, ambil 1 lesson. Kan materinya sudah dibagikan semua, ya, bisa dipelajari secara mandiri. Nanti kalau masuk kelas tinggal tanya, ya kayak gitu, ya. Jadi subuh ambil 1 pelajaran, duha ambil 1 pelajaran, zuhur ambil 1 pelajaran, asar ambil 1 pelajaran, maghrib 1 pelajaran, isya 1 pelajaran, ya. Nah, kurang lebih 15-20 menit untuk 1 lesson itu cuma 15-20 menit, nggak banyak, ya. Ini idealnya, ya. Contoh di beginner A1 itu
cuman ada materinya 7 kurang lebih. 7. Nah, kira-kira kalau 7 materi ya bisa diselesaikan dalam berapa hari, Nita? Kalau 7 pelajaran, di beginner kan ada 7 pelajaran, 7 lesson, ya. Nah, kira-kira 7 lesson itu bisa diselesaikan berapa hari? 3 hari mungkin cukup, Sir. 1 hari juga bisa sih. Iya, benar, 1 hari. Lihat itu, ya. Ambil 7 waktu itu, ya. Nah, ini yang strict, yang benar-benar strict. Nah, jadi nggak usah lagi nunggu 1 bulan, 2 bulan kelamaan, ya. Ya. Jadi materi itu bisa dituntaskan dalam 1 hari. Belajarnya, ya, belajarnya. Tapi kalau masalah bisa atau enggak itu mungkin 2 hari, 3 hari. Nah, nanti 1 minggu lah, ya. Nah, yang nggak bisa itu nanti kita bahas di kelas personal coaching. Seperti itu, ya. Nah, ini yang paling idealnya, ambil sebelum atau sesudah, ya. Nah, bagaimana Mister kalau kira-kira saya nggak mampu nih, aduh berat banget, strict banget, 1 hari selesai, ya, 1 level, ya. Nah, ambil waktu begini. Nah, bisa menggunakan strategi A, B, dan C. Ya, strategi A tadi 1 hari 7 pelajaran, strategi B 1 hari 5 pelajaran. Nah, 5 waktu sholat, ambil ya. Nah, setidaknya kalau nggak mampu, ya, yang strategi C, 1 hari 1 lesson. Itu aja. Mau di subuh, mau di maghrib, mau di isya, mau di duha, ya terserah. Nah, kira-kira akan tanya ke siapa? Rizkian, kira-kira mau belajar strategi yang mana nih? Kira-kira yang realistis dengan Rizkian. Strategi A, B, dan C. I think I'm gonna choose strategi B. B, ya, 1 hari 5 pelajaran, ya. Oke, silakan dicoba ya nanti ya, buka level 1, selesaikan 5 pelajaran dalam 1 hari, ya. Ya, karena semakin cepat kalian belajar, skor kalian 75 nanti ya, minimal ya. Nanti semakin cepat kalian masuk ke kelas internasionalnya, ya. Jadi nggak mesti harus nunggu 6 bulan, ya. Kalau udah selesai skornya sudah mencapai 75 nanti masuk ke kelas internasional, ya. Jadi nggak usah nunggu yang lain. Yang lain belum kok. Aku udah duluan belajar. Nggak usah nunggu. Ini bukan kerja kolektif, bukan kerja kelompok, kerja individu ya. Yang mau maju akan melesat jauh, yang nggak belajar ya stagnan. Seperti itu aja, nggak ada kemajuan. Nah, tinggal pilihannya ada di kalian masing-masing, ya. Nah, jadi belajar ini tidak bisa mengandalkan cuman 1 kali per pekan, tapi dalam menuju 1 pekan ke depan kalian belajar mandiri, ya. Nah, di situ akan semakin mendekatkan kalian ke kelas internasionalnya, ya. Oke, kalau Rani kira-kira paling realistis strategi A, B, dan C. Gimana? Kalau saya mungkin dalam waktu dekat strategi C dulu, Mister. Oh, C. Ya, kalau C ini kurang lebih bisa ditempuh 7 hari, 1 minggu, ya. Kan 1 hari 1 lesson, ya. Masih realistis, ya. Oke, bagus ya, dicoba ya. Sekarang ke Vesi. Vesi, kira-kira yang realistis buat Vesi yang mana? Strategi belajar A, B, dan C. Kalau weekend, Sir, saya bisa pelajari 7 lessons or 5 lessons. Tapi kalau weekday itu karena saya lagi kerja skripsi, kurang bisa sih, Sir. Nah, ya udah ya, dipakai ya strategi misalnya weekend hari ini. Ya, gunakan yang A atau B, C, kembali ke kenyamanan masing-masing, ya. Ya, Yes, karena Sir. targetnya ya 1 bulan 1 level tercapai, ya. Target kita 1 bulan 1 level tercapai, ya. Yes, Sir. Oke, kalau Ica kira-kira yang paling realistis yang mana, Ca? C. C, ya. Yang C. C, ya. Jadi 1 hari 1 pelajaran. Nggak apa-apa, ya. Masih realistis, ya. Jadi dalam 1 minggu sudah 7 pelajaran, sudah selesai 1 level.
ya. Ica, ini bisa diterapkan juga ke anak didiknya ya. Materi-materinya kan sudah dikasih tuh ya. Coba diterapin ya cara ngajarnya ya kayak gitu ya bahasa Inggris ke anak SD ya. Oke. Nah, kira-kira ada keberatan nggak belajar mandirinya? Ada yang keberatan nggak? Oke. Nothing. Nothing ya, nggak ada yang keberatan. Alhamdulillah kalau nggak ada keberatan, silakan pelajari ya. Kita target belajar kita 6 bulan. Sekali lagi target belajar kita 6 bulan. Nah, kayak gini ya, cara membagi waktunya. Lihat ya, Ica, Nita, Fesi, Ima, Rani, Ananda, Pawas ya, Rizkian ya. Ini caranya ya. Bulan pertama 1 level ya. Bulan kedua level kedua selesai. Bulan ketiga level ketiga selesai ya. Bulan keempat level keempat selesai. Bulan kelima level kelima selesai. Dan bulan keenam ujian akhirnya. Nah, disinilah nanti menentukan kalian dapat sertifikatnya di level mana. Nanti sertifikatnya berdasarkan hasil ujiannya ya. Misalnya nanti Ica ujian nanti setelah 5 bulan belajar, ujian ke-6 bulan ke-6-nya ujian, tesnya nanti A1 mungkin nanti dapat B1 ya. Ada yang dapat B2, ada yang C1. Itu tergantung dari effort kerja belajar kalian selama ini, ya. Oke. Jadi walaupun kita startnya awalnya sama, tapi nanti endingnya mungkin berbeda, ya. Tidak semua akan dapat level C1. Ada yang B2, ada yang tergantung kerja keras kalian masing-masing, ya. Oke. Ya. Jadi kita dalam 180 hari kita mencapai level C1, ya. C1 itu sudah cukup untuk dibilang bisa bahasa Inggris, ya. Nah, masa sih nggak bisa survive ya 4 tahun 8 semester saja kuliah selesai? Bisa ya. Setengah semester kita belajar bahasa Inggris ya. Itu logisnya ya. Setengah semester kursus bahasa Inggris sepertinya ini sesuatu yang gampang ya, tidak sesulit dibayangkan ya. Kalau 4 tahun kalian istiqomah untuk lulus kuliah, justru setengah tahun ini harus paling istiqomahnya ya, harus sangat konsisten belajarnya ya, cuman setengah semester ya. Oke. Nah, Ica kira-kira lihat tuh. Ica kira-kira yang paling bagus itu yang gambar warna biru atau warna kuning? Gambar warna kuning. Yang bagus. Oke. Warna biru, warna biru. Oke, kenapa warna biru? Karena Biru atau hijau itu? Karena kenapa? Oke, sebenarnya macet ya. Kalau Pawas sekarang, Pawas, kira-kira yang paling bagus nggak yang gambar biru atau kuning? In my opinion is Nah, boleh diulang lagi? I think is draw blue, sir. The blue one ya, kenapa? Itu bisa tercapai karena ada apa tangnya sedikit-sedikit gitu. Kalau yang kuning tuh susah untuk dinaiki. Iya, ya. Oke. Kalau thank you Pak Was, Ananda, kira-kira yang bagus yang mana? Gambar. I'm just picture blue color cause tangganya itu step by step gitu loh, sir. Sehingga mereka nggak terlalu setengah mati untuk menggapai tangga yang 0 langsung ke 100, tapi mulai dari 10, 20, and 30 like that. Nah, ya It's more than easy. dapat poinnya ya di situ ya. Kan banyak orang, oh aku pengen langsung bisa bahasa Inggris, ya. Langsung bisa ya. Ya udah dah, nanti saya akan masuk di awal, di tengah, dan akhir saja. Itu analoginya contohnya ya, nggak mau masuk ke kelas mingguannya ya, apa per pekannya. Nah di situ nanti sulit untuk mengejarnya ya. Nah jadi
eh, istiqomah ya, biarlah sedikit menjadi bukit ya, menjadi langkah-langkah ini menjadi realistis, menjadi lebih dekat dengan memudahkan kalian untuk belajar bahasa Inggris, bisa bahasa Inggris ya. Nanti makanya kalau kalian nggak masuk ke kelas ya, khawatirnya nanti terlalu jauh untuk mengejar ketertinggalan, akhirnya capek, capek akhirnya muntaber. Muntaber tahu? Mundur tanpa berita. Ya, seperti itu ya. Jangan sampai seperti itu ya, karena kita ada keuntungannya, kita bisa belajar bahasa Inggris ini membuka peluang ya, membuka pintu-pintu kesempatan untuk yang lebih besar lagi. Ya, kalau cita-citanya ada yang mau belajar ke luar negeri, LPDP itu setiap tahun membuka. Nah, itu salah satunya IELTS kalian harus minimal ya setidaknya 7,5 lah ya. Ya. Oke, terus TOEFL yang mau jadi PNS ya, itu juga minimal 500-an ya. Nah, apalagi mau lulus kuliah nih. Biasanya nggak tahu deh kalau di kampus kalian lulus kuliah itu mensyaratkan TOEFL sekian nggak? Apa IELTS sekian? Fauzia. Kalau di Universitas Musamus, I think belum di-apply sih kayak gitu, Sir. Iya. Ya walaupun belum, cuman nanti nggak tahu kan zaman lulus kalian nanti ya, 2 atau Benar-benar. iya, kalau sekarang belum ya nggak tahu ya. Nanti zaman kalian mau lulus nanti ternyata karena beberapa kampus di Sumatera itu apalagi di negeri itu sudah wajib semua ya. TOEFL-nya minimal 450 ya. Oke, apalagi di Jakarta ya. Oke. Nah, tapi kalau LPDP itu mutlak gitu, wajib gitu ya. Kalau yang mau kerja ke luar negeri, mau yang dapat beasiswa ke luar negeri itu IELTS dan TOEFL itu syarat mutlak ya, harus ya. Oke, seperti itu buat motivasi buat hari ini ya. Nah, ini ya, biarlah langkah-langkah kecil ini memudahkan kalian semakin dekat dengan kemampuan belajar bahasa Inggris kalian ya. Oke, continue walaupun sedikit ya. Ini hadis Rasulullah. Udah selesai kita hari ini ya. Dah, saya cukup hari ini ya. Insya Allah kita akan ketemu lagi di minggu depan ya, di jam yang sama ya. Kira-kira hadir tidak minggu depan, Nita? Insya Allah hadir. Hadir ya. Fauzia? Insya Allah hadir, Sir. Insya Allah. Fawas? Insya Allah hadir, Sir. Insya Allah. Rani? Insya Allah hadir, Mister. Alhamdulillah. Fesi? Insya Allah hadir, Sir. Oke, Erna? Insya Allah share. Masya Allah. Ya, Bagus. semoga hadir share. Alhamdulillah ya, insya Allah ya, Allah mudahkan insya Allah. Ima? Insya Allah, Sir. Alhamdulillah ya. Baik ya, terima kasih buat hari ini. Thank you very much for your attention, your attending today. Insya Allah kita akan meet up lagi next week di jam yang sama ya. Oke, terima kasih buat hari ini. Selamat berlibur, selamat istirahat ya. Have a good weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Sir. Thank you so much, Sir. Thank you so much. Thank you all. Oke, Thank you, Sir. bye.